Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat, semua karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan pagi hari ini kita kembali bisa melaksanakan kewajiban kita sholat subuh, dan alhamdulillah kita bisa laksanakan dengan berjamaah. Mudah-mudahan sholat jamaah kita, seluruh ibadah dan amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita masih dalam surah At-Taubah. Kalau tidak salah pada kesempatan bulan yang lalu sampai ayat 22, maka di kesempatan pagi hari ini kita akan mulai dari ayat 23. Sudah ketemu Pak ya? Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya inistahabbul kufra 'alal iman wa may yatawallahum minkum faulaika humuz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu aba'akum, janganlah kalian jadikan aba bentuk jamak dari abun ya, bapak ya, aba bapak-bapak. La tattakhidhu aba'akum, janganlah kalian jadikan aba'akum, bapak-bapak kalian, wa ikhwanakum, dan saudara-saudara kalian, aulia, sebagai wali, sebagai bisa diartikan pemimpin, pelindung, teman dekat, orang yang dimintai saran dan pendapatnya. Jangan jadikan mereka sebagai wali kalian, sebagai aulia kalian. Inistahabbul kufra 'alal iman. Inistahabbu, jika mereka lebih mencintai kekufuran 'alal iman dibandingkan keimanan. Wa may yatawallahum minkum, maka siapapun di antara
kalian yang menjadikan mereka sebagai walinya, faulaika humuz zalimun, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah diperintahkan hijrah ke Madinah, dan pada akhirnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berangkat hijrah ke Madinah dengan kisah yang sama-sama sudah kita ketahui, maka sebagian kaum muslimin ada yang berkata kepada bapaknya, kepada saudaranya, kepada istrinya, kepada keluarganya, bahwa kami ini tuh sudah diperintahkan hijrah. Kita sudah diperintahkan hijrah ke Madinah. Maka sebagian di antara mereka ada yang kemudian keluarganya memang mendukung, maka segera berangkat dan tidak pakai pikir panjang, ya. Jadi langsung gercep, langsung berangkat. Tapi ada yang justru keluarganya, istrinya, anaknya, mungkin juga orang tuanya menjadi penghalang, ya, menjadi penghalang. Dan tidak semua orang punya kekuatan jiwa, kemampuan untuk meyakinkan dan seterusnya. Sehingga akhirnya gara-gara istrinya, mungkin ada yang gara-gara anaknya, saudaranya, kerabatnya, akhirnya nggak jadi berangkat hijrah, ya, meninggalkan hijrah. Ya. Padahal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah diperintahkan hijrah, dan ini artinya juga berlaku bagi para sahabat. Maka turun ayat ini mencela mereka-mereka yang karena keterkaitan, karena pakai minta saran, minta pendapat, ya, dan seterusnya dalam urusan ini kan urusan agama. Sementara mungkin keluarganya ada yang kafir, masih kafir, tidak mau beriman. Masa orang kafir dimintai pendapat tentang saya berangkat hijrah nggak ya? Ya pasti dilarang, pasti dilarang. Maka kemudian turunlah ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a inistahabbul kufra 'alal iman. Wahai orang-orang yang beriman, jangan jadikan bapak-bapak kalian, saudara-saudara kalian sebagai wali, sebagai pelindung, sebagai pemimpin, sebagai orang dekat, orang yang dimintai pendapat dalam semua hal, dalam urusan agama. Kalau memang mereka masih lebih mencintai kekufuran daripada keimanan, maka wa may yatawallahum minkum faulaika humuz zalimun. Maka siapapun di antara kalian orang-orang beriman yang masih menjadikan, ya, bapak-bapaknya, saudara-saudaranya, ya, atau kerabatnya sebagai walinya, padahal mereka masih lebih mencintai kekufuran daripada keimanan, maka berarti mereka itu orang zalim. Jadi ayat ini ayat yang mencela sikap sebagian orang yang seperti itu. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika menerangkan ayat ini, Abu Bakar Al-Jazairi di dalam Aisatut Tafasirnya itu menyimpulkan tentang hurmatu ittikhadil kafirina auliya. Bahasa beliau, haram menjadikan orang kafir sebagai aulia tadi itu.
meski itu adalah orang paling dekat dengan kita. Bapak, siapa yang lebih dekat dari bapak? Anak, saudara, istri? Tapi kalau keberadaan mereka justru menjadi penghalang ketaatan kita kepada Allah, yang memang jelas-jelas memang itu jelas nilai ketaatannya ya, maka ya haram dijadikan sebagai wali. Tentu ini tidak berarti kemudian harus putus-putus hubungan dalam segala hal, tidak. Ya tentu dalam bab muamalah, dalam bab kalau seorang anak kepada orang tuanya meskipun masih kafir, dia tetap punya kewajiban birrul walidain. Tapi dalam hal yang demikian, itu tidak boleh dijadikan sebagai wali. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka meskipun ini ayat ini secara khusus tentu waktu itu ditujukan kepada para sahabat, ya tentu saja ini juga berlaku untuk kita semuanya. Makanya kata sahabat Ibnu Mas'ud, "Idza sami'tallaha ta'ala yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak." Apabila kamu mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," diawali dengan "ya ayyuhalladzina amanu," maka perhatikan baik-baik, dengarkan baik-baik. Fa innahu khairun tu'maru bih. Karena sesungguhnya akan ada kebaikan yang akan diperintahkan. Au syarrun tunha anhu, atau ada keburukan yang akan dilarang. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, tentu tadi keburukan yang dilarang yang dimaksud di dalam ayat ini adalah tadi menjadikan orang-orang dekat kita sebagai aulia atau siapapun kalau memang mereka adalah lebih mendahulukan kekufuran daripada keimanan. Nah, maka siapapun yang masih kemudian berlaku seperti itu, menjadikan mereka sebagai orang-orang yang dimaksud itu sebagai walinya, maka berarti orang itu adalah orang zalim. Berkata Ibnu Abbas, huwa musyrikun mithluhum. Dia musyrik seperti mereka. Bahkan sampai ada yang seperti itu kesimpulannya. Huwa musyrikun mithluhum. Dia, kalau yang dimaksud orang tersebut itu adalah orang musyrik, berarti yang menjadikan walinya juga ya kayak orang musyrik juga. Li'anna man radiya bisyirki fahuwa musyrik. Karena orang yang ridho terhadap kesyirikan, ridho ya, rela atau membenarkan kesyirikan, sesungguhnya dia adalah musyrik juga. Li'anna man radiya bisyirki fahuwa musyrik. Baik. Qul in kana aba'ukum. Qul, katakan hai Muhammad, in kana, jika aba'ukum, in kana aba'ukum, jika bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum, dan pasangan hidup kalian, istri kalian ya. Wa ashiratukum, dan keluarga kalian. Ashiratukum diartikan jama'atukum allati tantasiruna bihim. Ya, orang atau kelompok yang kita itu kalau ada apa-apa minta tolong sama dia, ya keluarga. Wa amwalun iktaraftumuha, wa amwal, dan harta ya, iktaraftumuha, yang kalian iktasabtumuha, yang kalian usahakan.
Wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan tijaroh, perniagaan, perdagangan, takhshawna, yang kalian takut atau khawatir, kasadaha, kasadaha, kerugiannya. Wa masakinu, ya, tardaunaha, wa masakinu tardaunaha, dan tempat tinggal yang kalian ridhoi, kalian sukai. Ahabba ilaikum, lebih kalian cintai, minallahi, daripada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, wa jihadin fi sabilih, dan jihad di jalannya, di jalan Allah, ya. Fatarabbasu, maka tunggulah. Fatarabbasu diartikan intaziru, maka tunggulah, hatta ya'tiyallahu bi amrih, sampai Allah mendatangkan, ya, keputusannya. Keputusannya ini diartikan dengan biuqubatihi al-ajilah awil ajilah, sampai Allah mendatangkan siksaannya baik cepat atau lambat. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberikan hidayah, tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik, ya, kaum yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini menjelaskan kepada kita semuanya tentang ancaman, ya, wa'idun syadid, ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang, ya, lebih mencintai apa tadi? Mencintai orang tua, anak, saudara, pasangan hidup, keluarga, kemudian harta, niaga, ya, rumah tinggal yang indah, yang bagus, ya. Kalau itu semua lebih dicintai, melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya, termasuk juga lebih dicintai daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada kalimat yang menebar semacam, ya, ancaman, ya, yang keras, yaitu fatarabbasu, maka tunggulah sampai kemudian Allah mendatangkan, ya, sanksinya, mendatangkan, ya, hukumannya, bisa cepat bisa lambat, bisa cepat bisa lambat. Apakah berarti kemudian orang itu tidak boleh mencintai orang tua, anak, saudara, pasangan hidup, keluarga, harta kekayaan, dan seterusnya tadi? Tidak dilarang, bahkan sudah menjadi kelaziman dan bahkan keharusan seorang anak itu mencintai orang tuanya, bapak ibunya. Bagaimana dia tidak mencintai bapak ibunya kalau kedua orang tua yang menjadi sebab dia lahir ke dunia ini. Begitu pula terhadap anak, ya, dan seterusnya. Itu semua sudah menjadi kefitrahan bagi manusia. Tetapi ayat ini hanya ingin mengajarkan kepada kita mana yang lebih didahulukan, diutamakan, ya, dinomorsatukan daripada yang lainnya. Ayat ini mengajarkan bahwa kecintaan kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada jihad fisabilillah harus diutamakan dibandingkan kepada yang lainnya. Kalau salah menempatkan dan salah memprioritaskan, maka yang ada adalah ancaman azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam tafsir Ibnu Katsir
diterangkan satu riwayat ya bahwa Umar bin Khattab itu pernah berkata kepada Rasulullah, "Wallahi, demi Allah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Sungguh engkau, wahai Rasulullah, adalah orang yang paling aku cintai melebihi segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri. Tentu di awal pernyataan ini Umar bin Khattab tentu merasa sudah benar. Tentu yang paling dicintainya ya diri sendiri, baru kepada yang lain, termasuk kepada Rasulullah. Saat dinyatakan tentu beliau yakin bahwa itu pernyataan yang benar. Ya, tapi kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi. Tidaklah beriman ya salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dicintainya, bahkan melebihi dirinya sendiri. Koreksi oleh Rasulullah SAW demikian, maka kemudian Umar langsung sadar dengan kesalahannya, mengoreksi pernyataannya. Faqala Umar, fa antal an wallahi ahabbu ilayya min nafsi. Sekarang ya Rasulullah, demi Allah, engkau adalah orang yang paling aku cintai melebihi segala sesuatu, termasuk melebihi kecintaanku kepada diriku sendiri. Faqala Rasulullah SAW, al-an ya Umar. Nah, kalau sekarang baru benar, wahai Umar. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hadis yang lain juga Rasulullah mengatakan, "Walladzi nafsi biyadi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidi wan nasi ajma'in." Ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah sempurna keimanan seseorang sampai aku lebih dicintainya dari orang tuanya, dari anaknya, bahkan dari seluruh manusia. Para hadirin sekalian, jadi tetap kecintaan kepada Allah, kepada Rasulnya, itu adalah yang paling utama, termasuk kepada jihad fisabilillah. Maka di dalam satu hadis juga disebutkan di tafsir Ibnu Katsir itu, idza tabayatum bil 'inah wa akhadtum bi adnabil baqar wa raditum bizar'i wa taraktum al jihad sallallahu alaikum dzullan la yanzi'u hatta tarju ila dinikum. Jika kalian sudah bertransaksi dengan model ainah, ini jenis transaksi yang kelihatannya jual beli tapi sesungguhnya isinya riba gitu ya. Wa khattum bi'adna bil baqar, dan kalian sudah sibuk memegangi ekor-ekor sapi, sibuk dengan peternakan ya. Wa raditum bizar, dan kalian ridho, senang dengan cocok tanam ya, sibuk dengan ya peternakan, terus pertanian, wa taraktum al jihad, dan kalian meninggalkan syariat jihad, maka sallallahu alaikum dzullan, maka Allah akan ya timpakan kepada kalian kehinaan. La yanzi'uhu hatta tarju ila dinikum, dan Allah tidak akan mencabutnya sampai kalian kembali kepada ajaran agama kalian. Ajaran agama ya, mendahulukan Allah, Rasulnya, termasuk juga kalau ada syariat jihad, ada perintah-perintah, yaitu harus dilaksanakan. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi selain ayat yang kita baca tadi menjelaskan tentang haramnya menjadikan orang kafir sebagai wali meskipun orang dekat, juga termasuk ya sikap yang demikian itu termasuk kezaliman yang besar ya. Karena ini termasuk ya akhirnya melawan Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman. Termasuk kemudian juga tentang fardiyatu mahabbatillah wa rasul wal jihad fisabilillah ya, tentang bahwa mencintai Allah dan Rasulnya dan jihad fisabilillah itu yang fardu, yang harus diutamakan. Sementara
yang lain-lainnya itu yaitu di bawah kecintaan kepada Allah, Rasulnya, dan jihad fisabilillah. Maka kita wajib mencintai Allah, Rasulnya, jihad fisabilillah, termasuk mencintai semua yang dicintai Allah, semua yang dicintai Rasulullah, membenci apa yang dibenci Allah dan Rasulnya, baik dalam bab akidah, bab perbuatan, bab segala hal yang memang tidak disukai di dalam agama, dibenci dalam agama, disuruh menjadi agama, maka kita juga konsekuensi dari keimanan kita adalah menghindari itu semua, membenci itu semua. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ayat berikutnya. Laqad nasarakumullah. Laqad nasarakumullah. Sungguh nasarakumullah. Allah telah menolong kalian. Fi mawatina katsirah. Ya. Kalian di sini tentu maksudnya adalah orang-orang yang beriman. Ya. Fi mawatina katsirah. Di berbagai macam medan. Di medan peperangan yang banyak. Dalam tafsir itu diartikan fi masyahid katsirah wa hurubin adidah. Di berbagai macam medan peperangan yang jumlahnya tidak terhitung. Wa yauma Hunain. Wa yauma Hunain. Dan termasuk pada perang Hunain. Yaum, hari, Hunain. Hunain itu nama satu daerah, nama satu lembah ya, yang ya di kisaran antara Mekah dan ke arah Arafah gitu ya. Nah, itu pernah terjadi namanya perang Hunain. Wa yauma Hunain, dan pada perang Hunain. Id a'jabatkum kasratukum. Itu ketika membuat kagum kalian kasratukum, jumlah kalian. Falam tughni ankum syai'a. Ya. Falam tughni ankum syai'a. Padahal jumlah yang banyak itu tidak memberikan manfaat sedikit pun bagi kalian. Jadi para jemaah sekalian, dalam pengalaman peperangan-peperangan yang dialami, yang dilakoni oleh kaum muslimin, yang banyak terjadi itu jumlah kaum muslimin ini jumlahnya sedikit, tapi endingnya, akhirnya Allah memberikan kemenangan. Seperti perang Badar, kaum muslimin kan jumlahnya hanya 30% kurang lebih dari jumlah musuh. Ya. Ketika perang Ahzab itu kaum muslimin jumlahnya kurang lebih 3.000, ya, dikeroyok 10.000. Ya. Artinya dalam banyak medan peperangan jumlah yang sedikit bisa mengalahkan yang banyak. Nah, saat perang Hunain ini, para jemaah sekalian, perang Hunain ini kan terjadi setelah Fathu Mekah. Setelah Mekah berhasil ditaklukkan, Rasulullah berhasil memobilisasi kurang lebih 10.000 ya untuk menaklukkan Mekah. Setelah Mekah takluk, ya banyak yang kemudian akhirnya masuk Islam. Para jamaah sekalian, tapi ada juga suku-suku yang masih nggak mau tunduk, nggak mau masuk Islam. Di antaranya adalah Hawazin, ya, Hawazin dan Thaqif. Kalau tidak salah demikiannya. Nah, mereka kemudian menyusun kekuatan untuk kemudian mau menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melakukan persiapan yang cukup matang dan kemudian bergerak ke satu lokasi. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
mendengar info seperti itu dan kemudian mengirim sahabat untuk memastikan apakah benar adanya atau tidak, dan ketika dipastikan bahwa memang ada pergerakan musuh yang hendak menyerbu, Rasulullah kemudian langsung mengkoordinir dan memobilisasi pasukannya 10.000 ditambah lagi ada 2.000 dari orang-orang yang baru masuk Islam, jadi totalnya berapa? 12.000 ya. Nah, saat jumlah kecil, dan ini termasuk jumlah yang terbanyak yang pernah bisa dimobilisasi di waktu itu. Sebelumnya kan ya 300, 700, 3.000, lawannya berlipat-lipat. Ini 12.000. Sementara ya informasi yang ada di tafsir itu diantaranya ya jumlah maksimal mereka itu 4.000. Berarti tadi ya, jumlahnya 3 kali lipat dari jumlah kaum muslimin. Jumlah kaum muslimin 3 kali lipat dari jumlah musuh. Nah, ketika jumlah sedikit mereka bisa menang, maka saat jumlah besar ini mereka terus, wah, yang sedikit aja kita bisa menang, apalagi sekarang kita banyak, kayaknya kita nggak akan kalah ya. Jadi ada semacam hurur, ada semacam ujub, ya, tertipu dengan jumlah yang besar. Maka Allah ingin memberikan pelajaran bahwa kemenangan selama ini bukan karena soal jumlah, tapi ini semua adalah murni pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jumlah kalian besar, kalau Allah nggak nolong, nggak akan bermanfaat apa-apa. Maka dalam perang Hunain ini menjadi pelajaran penting. Pasukan kaum muslimin bergerak dipimpin oleh Rasulullah SAW, dan di awal itu kaum muslimin mendapatkan serangan yang memang sudah dipersiapkan, mereka ahli pemanah gitu ya, dan di awal kaum muslimin kaget dengan serangan tersebut, akhirnya kacau balau, lari tunggang langgang. Dalam satu riwayat itu dari berapa 12.000 itu ada yang menyebutkan tinggal 80 orang, Pak, yang masih masih bertahan ya, berada di sekitar Rasulullah SAW. Rasulullah sendiri nggak kabur, nggak melarikan diri, dan itu kesaksian para sahabat, dan itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu adalah pemberani, tidak pernah takut. Jadi pasukannya 12.000 mendapatkan serangan tiba-tiba, mereka mungkin belum siap dan seterusnya, akhirnya kocar kacir dan lari tunggang langgang. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tentu situasi akhirnya berubah. Allah berikan pertolongan juga gitu ya, setelah sempat di awal terjadi kekalahan. Beda kan dengan Uhud ya, kalau Uhud awalnya menang, terus kemudian situasi berbalik. Kalau ini tadinya kocar kacir, dapat serangan seperti itu, akhirnya banyak yang lari tunggang langgang, tinggal sedikit, dan kemudian pada akhirnya Allah memberikan pertolongan. Allah memberikan pertolongan. Maka di sini disebutkan laqad nasarakumullahu fi mawatina katsirah. Sungguh Allah telah memberikan pertolongan kepada kalian di banyak medan pertempuran, di banyak peperangan. Wa yauma Hunain, termasuk pada perang Hunain. Ya, ditolong oleh Allah juga sesudah kalah di awal. Sudah kalah di awal. Kenapa mereka kalah? Mereka ini karena tadi dijelaskan a'jabatkum kathratukum, karena jumlah kalian banyak membuat kalian kagum ya, kagum dengan jumlah itu, merasa pasti menang. Falam tughni ankum syai'a, padahal jumlah yang banyak itu tidak bisa memberikan manfaat apapun kepada kalian. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat, wa dhaqat ya, dan
sempit alaikum atas kalian al-ardu bumi. Jadi bumi itu terasa sempit saat itu bagi kalian. Bima rohubat. Padahal bumi itu kan sebenarnya apa, Pak? Luas, tapi karena situasinya mencekam seperti itu, tiba-tiba merasa diserang dari berbagai macam arah, terasa nggak ada tempat lari. Maka digambarkan situasi yang kalian alami saat itu terasa bumi ini sempit. Tsumma wallaitum mudbirin. Tsumma kemudian wallaitum saat itu kalian ya lari berbalik ke belakang, larikan diri. Ini di awal-awal seperti itu. Tsumma anzalallahu sakinatahu. Tsumma anzalallah. Kemudian Allah menurunkan sakinatahu. Ya. Sakinahnya, ketenangannya. Ala rasulihi kepada rasulnya. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anzala ba'dal hazimah al-amn wa tuma'nina alal mu'minin, termasuk pada orang beriman sehingga jiwanya kembali tenang, berani lagi. Wa anzala wa alal mu'minin, dan termasuk pada orang-orang beriman. Wa anzala junudan lam tarauha, dan juga Allah menurunkan junudan bala tentara, ya. Lam tarauha yang kalian tidak melihatnya. Yang dimaksud adalah, kata Ibnu Abbas, itu adalah malaikat. Jadi termasuk yang Allah turunkan bala bantuan malaikat itu adalah pada perang Hunain. Wa 'adzabal ladzina kafaru, dan Allah menyiksa, mengazab orang-orang kafir. Ya, mengazab di sini dalam bentuk, karena dalam konteks perang ya berarti akhirnya banyak yang terbunuh, ya, banyak pula yang tertawan, ya, termasuk juga wanita-wanita dan banyak yang tertawan. Bahkan nanti kalau nggak salah di antara yang tertawan itu ada yang saudara sepupuannya Rasulullah SAW, saudara, tapi kemudian karena dia memperkenalkan diri dan akhirnya Rasulullah juga mengenalnya, dimuliakan betul, dimuliakan. Wadzalika jazaul kafirin, wadzalika, dan itulah jazaul kafirin, balasan bagi orang-orang kafir. Tsumma yatubu, ya, tsumma yatubullahu min ba'di dzalika 'ala may yasha. Tsumma kemudian yatubullah, Allah menerima tobat, min ba'di dzalik, sesudah itu, 'ala may yasha, atas orang yang Allah kehendaki. Jadi Allah menerima taubat, memberikan taufik kepada Islam, ya, kepada orang yang dikehendaki. Dan ini kata para ulama adalah menjadi isyarat akhirnya Hawazin tadi itu masuk Islam. Awalnya melawan, mau menyerang Rasulullah, tapi kemudian ya dengan kekalahan itu menjadi sebab mereka masuk Islam. Tadinya memusuhi Islam, tapi ya Allah tidak menutup pintu taubatnya, tidak menutup pintu taufiknya, dan akhirnya mereka, jadi ini isyarat, kata para tafsir, isyarat bahwa akhirnya Hawazin itu masuk Islam. Wallahu ghafurur rahim, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau kita buka dalam kitab sirah para jamaah sekalian, ya, rampasan dari peristiwa ini sangat banyak sekali, ya. Rampasan yang didapatkan oleh Rasulullah SAW dalam perang ini sangat banyak sekali. Tawanan saja itu 6.000 orang, 6.000 jiwa. Unta, ya,
24.000. Ya. Kambing lebih dari 40.000. Perak itu 4.000 ukiah. 4.000 ukiah itu berapa ya? Berapa, Pak? Hah? Nggak tahu. Ini saya juga nggak hafal itu, ya. Yang jelas ukiah itu, satu ukiah itu 40 dirham. 40 dirham. Kurang lebih ya. Jadi 4.000 kali 40. Akhirnya oleh Rasulullah SAW diperintahkan seluruh ghanimah atau seluruh fai itu dikumpulkan. Dikumpulkan di daerah yang sekarang namanya Ji'rona. Terus yang diamanai bertugas menjaga itu Mas'ud bin Amr Al-Ghifari. Dan tidak dibagi saat itu. Karena tidak semuanya tertawan. Yang kabur juga banyak. Ada yang kabur ke Taif, ada yang kabur ke mana begitu. Ke daerah tertentu dikirim untuk mengejar. Kemudian sebagian lagi ke Taif. Ya, ini dipimpin langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini cukup alat juga menaklukkan sisa-sisa yang kabur itu. Nah, yang singkat cerita akhirnya kemudian semua berhasil diatasi. Nah, ketika kemudian sudah selesai menyelesaikan itu semuanya, perang Hunain, kemudian termasuk sisa-sisa yang kabur-kabur tadi itu berhasil ditundukkan, sudah nyerah semuanya, maka baru kemudian Rasulullah kembali ya ke Ji'rona. Ya. Bermalam di sana sampai beberapa waktu gitu ya. Saat itu belum membagi dan akhirnya ya nanti khawatir orang sudah nunggu-nunggu, akhirnya kemudian dibagi oleh Rasulullah SAW. Nah, ada peristiwa yang cukup menarik untuk kita ini. Jadi pas pembagian ini, sahabat Ansor secara umum nggak ada yang dikasih. Sahabat Ansor ya itu tidak ada yang diberikan. Yang diberikan misalnya Abu Sufyan, ya, yang baru-baru masuk Islam itu diberikan 40 ukiah. 40 ukiah tadi perak dan kemudian 100 unta. Baru masuk Islam, terus baru ikut itu langsung dapat berapa? 100 ekor unta. Terus dia nanya, anak saya Yazid, akhirnya oleh Rasulullah dikasih lagi. Anak saya Muawiyah dikasih lagi. Kemudian Hakim bin Hizam juga dikasih demikian. Terus yang lain juga semuanya dikasih. Sofwan bin Umayyah dikasih 100 juga. Dan seterusnya. Pokoknya tokoh-tokoh yang baru-baru, yang baru gabung-gabung itu dikasih semua. Dan akhirnya juga banyak dengar, ini Muhammad lagi bagi-bagi, ya, seperti orang bagi yang enggak khawatir miskin. Sehingga banyak yang ngerangsek gitu ya, sampai ada yang narik selendangnya Rasulullah gitu ya, surbannya Rasulullah SAW. Dan Rasulullah kemudian mengatakan, kalau saya punya banyak, saya bagi semua. Intinya yang diberikan itu adalah ya justru yang mu'alaf tadi. Nah, karena siasat pembagian yang seperti ini di awal itu tidak dipahami oleh kaum muslimin di awalnya, maka menimbulkan perasaan yang gimana. Muhammad ketemu kaumnya, ketemu sukunya, ketemu ya orang kampungnya, lu paham kita, kira-kira begitu ya. Ya kita yang nolong ya kira-kira begitu. Jadi ada desas-desus yang mempertanyakan itu, kok yang justru sahabat Ansar tidak diberikan. Akhirnya ada yang menyampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika dipastikan bahwa perkataan itu benar, akhirnya disuruh ngumpulin. Sahabat-sahabat Ansar itu disuruh
mengumpulkan, terus dikasih penjelasan. Saya dengar ada desas-desus di antara kalian yang mengatakan begini dan begitu dan seterusnya. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan ya panjang lebar, tapi intinya ya diajak bicara dari hati ke hati bahwa dengan sedikit dunia yang ada di tangan saya ini, saya hanya ingin mentaklif hati mereka, melunakkan hati mereka agar mereka Islam atau yang sudah Islam biar kuat Islamnya. Sementara saya percaya dengan keislaman kalian. Islam kalian nggak butuh dikasih apa? Dikasih harta. Nggak perlu untuk menguatkan Islam kalian itu dikasih harta. Sementara mereka untuk bisa tetap bertahan, untuk bisa tetap kuat, masih harus seperti itu. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya. Bahkan kemudian Rasulullah SAW itu mengatakan, ya, apakah ala tardawna ya ma'syarul ansar, ya ma'syarul ansar, an yadhaban nas bisyat wal ba'ir wa tarji'u bi Rasulillah ila rihalikum. Tidakkah kalian ridho, wahai sahabat Ansor, orang pergi pulang hanya membawa kambing, unta, perak, sementara kalian pulang dibersamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana yang lebih kalian pilih? Rasulullah kemudian melanjutkan, walladzi nafsu Muhammad biyadi, demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, demi Allah Subhanahu wa taala, laulal hijrah lakuntu imra'an minal ansor. Kalau bukan karena hijrah, saya ini termasuk orang Ansor. Walau salakan nasu syi'ban wa salakat al ansor syi'ban la salaktu syi'bal ansor. Seandainya orang-orang itu berjalan melalui satu lembah, sementara orang Ansor berjalan melalui lembah yang lain, saya pasti milih jalan yang ditempuh oleh orang Ansor. Allahumma arham al-ansor wa abna al-ansor wa abna il-ansor. Ya Allah, curahkan rahmat kepada orang-orang Ansor, anak-anaknya, cucu-cucunya. Maka dikasih penjelasan itu langsung semua nangis ya. Ya, yang tadinya agak sedikit protes ada ini yang ya wajar Pak, sebagai manusia, sahabat itu juga manusia ya. Dapat ghanimah segitu banyak, rakomanan Pak. Nggak kebagian. Sementara yang baru masuk, baru dapatnya banyak. Nah, yang lama-lama, yang senior-senior ini juga manusia, ngelihat unta banyak di bawah lain, sementara kambing aja nggak dapat. Ya, sedikit seperak aja nggak dapat, ya wajar ada. Tapi kemudian disitulah mereka mendapatkan penjelasan, dan kemudian dengan penjelasan itu mereka kemudian apa? Menangis. Ya. Lalu terakhir mengatakan radhina bi Rasulillah ya qisman hadho. Ya, kami ridho dengan ya, pembagian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah pun pergi dan mereka pun bubar itu sudah nggak ada ini. Kalau nggak ada penjelasan mungkin malah ini Pak ya, bisa gerundel dan bisa menjadi apa hal-hal yang tidak baik di kemudian hari. Tapi dengan adanya tadi desas-desus yang sampai pada Rasulullah, akhirnya Rasulullah kemudian berikan penjelasan bahwa tujuan memberikan seperti itu adalah untuk taklif. Makanya di antara dalam bab zakat itu kan salah satu jatahnya adalah untuk mu'alaf. Mu'alaf itu nggak harus orang miskin. Tidak harus orang miskin, tapi orang yang memang imannya masih masih lemah, dan kalau nggak disupport dana itu bisa jadi nanti di ocok-ocokin untuk masuk ke agama yang lain. Nah, yang seperti ini ya zakat bisa diberikan pada mereka dalam jatah mu'alaf. Mu'alaf ini mohon maaf, mu'alaf itu bukan, sering kalau kita dengar kata mu'alaf itu kan apa Pak? Orang yang tadinya kafir terus masuk Islam. Kadang udah masuk Islam
10 tahun ya, bahkan sudah sangat kokoh masih disebut mu'alaf. Ini kalau yang seperti ini bukan mu'alaf. Ya, mu'alaf itu yang memang hatinya masih mudah goyang, masih rapuh keislamannya, yang kalau nggak disupport dengan sedekah, zakat, dan yang semisalnya ini mudah. Maka itulah para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi barangkali sampai di sini ayat yang kita bisa baca dalam kesempatan pagi hari ini. Jadi terakhir tadi menerangkan tentang peristiwa Hunain, dan pelajaran diantara yang bisa kita ambil dari perang Hunain itu adalah hurmatul ujub bin nafsi. Haram ujub terhadap diri sendiri, kehebatan diri sendiri tadi, termasuk ya kagum dengan jumlah, tertipu dengan jumlah, akhirnya kemudian justru itu menjadi penghalang pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilaafannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.